Halo, kembali lagi dengan saya Erik dari Simply FX. Kali ini saya mau membahas gimana sih cara saya ambil posisi swing trade, yaitu contoh pair ini Euro AUD ya. Ini saya close TP manual dekat ke TP ya. Ini adalah analisa saya di awal entry-nya per tanggal 4 Juli di jam 11 siang pas sesi Asia. Lalu ini adalah tampilan screenshot saya hampir mendekati TP yang di bawah sini. Di TP ini pentrian saya, yaitu di time frame daily seperti ini. Lalu di grup Telegram saya ya, saya buat voting ya sama teman-teman. Kalau saya entry-nya hanya di bawah 0,05 lot, tepatnya 0,03 lot. Kenapa begitu? Nanti saya jelaskan di analisa saya ini. Jadi yang mau saya bilangin kalau dengan lot yang kecil pun, kalau TP-nya maksimal, bisa menghasilkan profit yang lumayan juga. Asal kalau TP-nya misalnya ini saya ambilnya dari daily ya, maka jadi bisa sampai begitu jauh. Jadi jangan begitu fokus ke jumlah lot sebenarnya. Kalau menurut saya, kalau saya pribadi lebih ke persentase loss risk saya berapa, lalu berapa kali lipat dari resiko saya. Ini saya contohkan, saya close TP manual di tanggal tanggal 12 ya, tanggal 12 malam. Ini adalah server broker ya. Jadinya ini jam 2-an sore ya, ini karena server broker. Saya entry-nya di 1.1.53144, saya close manual di 1.444 sekian. Ini TP saya 144.300. Ini 144.300. Ini berjalan sekitaran 880 pips. Dengan risk to reward rasio 1:14. Saya close manual karena nampak di sini ini jam 9.38 ya. Saya udah mau istirahat, nggak mau lihat chat lagi karena juga di hari Jumat ya. Jadi saya close TP manual aja karena harga saat itu udah mendekati banget ke TP. Jadi saya nggak hold lagi, saya close manual. Ini saya close manual. Oke, kembali lagi di chart trading view ya. Kenapa saya ambil posisi sell ini? Bisa dilampirkan di sini. Ini saya ambil posisi di tanggal 4 ya. Di sini nampak ini nge-breakout, pullback, masuk ke area Fibonacci, retest membuat swing low high kecil ya di sini. Saya ambil posisi saya. Ini TP saya sengaja buat di bawah sini karena ini setup ini saya sharekan ke channel Telegram saya. Ini hanya sebatas setup intraday. Kalau swing trade saya akan sampai ke low di daily. Ini saya jelaskan lagi kenapa saya ambil sell. Nah, oke. Ini saya tutup dulu ya biar gak terganggu. Secara time frame daily masih trend turun. Nampak di sini masih trend turun. Kenapa saya bisa bilang kenapa masih trend turun? Ini saya kasih marking dot ya. Ini low, high, low, high, low, 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 high. Nah, di area sini saya ambil posisi sell. Jadi semakin lama semakin harga bergerak semakin turun. Jadi itu masih tren penurunan. Jadi tipsnya saya untuk swing trade, jadi time frame besar itu tren turun. Jadi tinggal cari aja peluang sellnya saat di time frame H1, H4, walaupun di daily 33
time frame tersebut turun, maka bisa jadi swing trade. Saya singkat aja, high time frame ya sebagai daily turun atau bearish ya. Lalu medium time frame itu dihambat turun juga ya. Lalu di lower time frame saya entry-nya di H1. Nah, jika kalau ini tips saya ya, kalau gimana sih cara untuk swing trade. Nah, high time frame di sini Euro AUD lagi tren penurunan. Lalu di medium time frame turun, lalu lower time frame ini untuk entry. Jadi lower time frame tren turun, maka bisa all swing trade seperti ini. Jadi patokannya caranya seperti ikut tips ini. Lalu ini daily udah tahu turun ya, dihambat ya lihat. Nah, dihambat saat itu masih tren naik. Saya kasih backtest ya biar bisa nampak lebih jelas. Di time frame H4 saat itu masih tren naik. Kenapa tren naik? Nampak di sini harganya membuat high high, high low, high high, high low, high high, high low. Oke. Nah, apakah saya entry sell-nya di area sini? Enggak, saya tunggu benar-benar valid. Nah, di sini di area garis horizontal ini pas tepat di 1.53 di time frame daily, ini adalah zona support resistan 1.53. Jadi zona support resistan itu sebagai area, bukan hanya harga patokan 1.53. Kenapa saya buat garis lurus saja, saya hanya sebagai patokan. Jadi saya nggak buat balok seperti ini supaya cat saya lebih bersih. Nah, pindah lagi di time frame H4. Di area H4 ini berarti udah masuk ke zona resistan daily. Lalu saya belum entry sell, saya pindah lagi di time frame H1. Nah, di H1 di sini adalah high sebelumnya yang udah keambil liquidity. Nampak di sini udah keambil liquidity. Nah, lalu ada satu candle konfirmasi jelas di sini. Di tanggal 1 Juli jam 8 malam. Ini price action-nya udah valid banget ya. Ini di time frame H1. Ini ada candle bearish engulfing, dia pullback retest. Saya buka dulu entry and sell saya di sini. Oke, di sini. Nah, saat itu harga ada impuls turun, lalu retest ke area sini. Ini saya belum entry sell, karena udah tanggal 1 Juli itu, yaitu bertepatan di hari Jumat ya, jam 9 malam. Saya gak entry sell, saya sell-nya saya ingat di hari Senin di sesi Asia. Nah, saat itu harga turun lagi di sini. Ini udah mengambil liquidity di atas ini. Ada candle bearish engulfing, dia turun lalu mengetes lagi ke zona ini. Saya pakai bantuan Fibonacci, tarik dari swing high ke swing low. Ini ada terbentuk swing high yang baru ya. Swing high, swing low. Ini adalah golden retracement. Lalu di area sini saya cari entry sell. Nah, di area sini saya ambil posisi sell di jam 11 pagi ya, jam 11 siang. Stop loss saya buat di atas zona ini. Ini ada imbalance juga ya, imbalance berdekatan dengan area Fibonacci retracement. Makanya saya entry sell di sini dengan stop loss di bawah sini. Awalnya TP saya yang sharekan ke grup hanya sebatas mengisi imbalance di sini. Untuk tentang imbalance bisa dilihat di video saya sebelumnya ya. Jadi harga akan turun mengisi imbalance tersebut. Nah,
lalu harga mengisi imbalance tersebut. Nah, saat ini saya entry-nya awal hanya 0,03. Ini saya belum close parsial ya, 0,03. Saya memang sengaja saya hold karena saya tahu di daily masih tren turun, saya tunggu dia impulse turun, membreakout di higher low sebelumnya di H1 ini, yang di area sini. Ini saya hanya set BAP di atas ini, karena saya mau swing trade, jadi saya pakai set BAP biar aman, kalaupun harga kembali naik, saya masih ada sedikit keuntungan. Nah, ini harga udah di higher low sini dan juga mengisi imbalance di 1.5-an. Saya udah set BOP. Lalu tips saya berikutnya, saya tunggu aja. Saya nah di hampat ini nampak banget impuls turunnya. Jadi saya lebih berani untuk ngehold lebih jauh lagi. Lalu tips saya kedua, secara time frame ya tadi ya. Yang kedua yaitu saya biasanya set BOP. Ketiga, saya untuk call swing trade itu saya jarang banget lihat posisi di MetaTrader saya. Jadi artinya secara psikologi kalau lihat posisi MetaTrader ini udah profit berjalan sekitaran 230 pips. Jadi ada rasa, misalnya untuk menutup posisi tersebut secara buru-buru, karena takut harga kalaupun berbalik arah maka tidak akan mendapat keuntungan sebanyak ini lagi. Jadi secara saya biasanya tips saya jarang banget lihat pair tersebut, saya malah lihatnya menganalisa pair-pair yang lain. Jadi saya biasanya ini saya hold swing, saya akan ambil cari setup intraday. Nah, ini langsung berjalan. Nah, saat ini harga udah mendekati ke zona yang sebelumnya di sini, saya baru close parsial. Ini masih 0,03. Ini saya belum close parsial, sisanya saya close parsial. Nah, dekat ke yang di sini. Ya, dekat ke bawah sini saya baru close parsial. Nah, dekat di bawah sini udah ke low sebelumnya di sini, saya baru close parsial. Makanya sisa 0,02. Lalu yang di bawah sini saya kena stop loss ya, di hari Jumat itu saya ada entry sell lagi. Nah, di entry sell di sini rupanya kena stop loss. Sempat turun sedikit lalu naik. Ini saya kena stop loss, ini saya minus 1% ya. Yang di atas ini saya masih hold posisi dengan set BAP. Makanya yang di sini saya kena stop loss. TP saya yang di bawah sini saya buat ke mana? Nah, yang ini yaitu di daily di bawah sini. Kalau saya jalankan lagi, di whole swing trade itu sebenarnya caranya itu hanya dengan analisa dari time frame besar, turunin di H4, lalu entry-nya di H1. Daily-nya tren turun di H4 cari peluang sell. Di H1 juga cari peluang sell, maka bisa dapat swing trade yang bisa lebih jauh. Lalu ini saya kena stop loss. Oke, di sini saya ada close parsial yang di 1.46444 di tanggal 27. Tanggal 27 masih jauh ya. Ini saya masih hold karena di sini saya tahu ini masih sideways. Nampak di sini impulse turun sideways, seharusnya ada melanjutkan penurunannya, maka saya hold posisi sell. Nah, di tanggal 27 sebentar. Nah, di tanggal 27 ini di harga 1446 1444 sekian ya, di sekitaran di sini saya close parsial lagi, makanya sisa 0,01. Sisa 0,01.
Jadi sisa TP saya sekitaran 180 pip lagi. Makanya saya hold lagi dengan stop loss tetap di bawah, di atas ini. Ini jalankan lagi. Oke. Jadi saya hold posisi sell ini sekitaran 1 bulan lebih dan TP. Dan TP ini pun TP-nya close manual karena udah berdekatan banget. Ini sekitaran berapa lama? Saya hold posisi ini tepatnya 39 hari. Bisa dilihat di sini. Ini saya entry-nya tanggal 4, saya nge-hold-nya sampai close TP manual tanggal 12 bulan 8. Jadi tepat 1 bulan lebih. Nah, sejak ini. Jadi tips saya, analisanya seperti ini. Power time frame kalau turun, medium time frame-nya turun, entry-nya lower time frame turun, berarti tiga ini sinkron, bisa hold swing-nya sampai ke TP dari higher time frame. Tips berikutnya, jangan terlampau sering perhatiin posisi di MetaTrader. Di MetaTrader, saya pakai MetaTrader 4. Jadi kalau misalnya sampai terlampau sering untuk memperhatikan posisi MetaTrader, maka secara psikologis akan yang namanya akan buru-buru untuk close TP manual karena ini udah mulai berjalan sangat lumayan. Ini saya close TP manual sekitaran 46 pips. Yang pertama itu sekitaran 30-an, jadi udah lumayan banget. Lalu tips saya berikutnya yaitu kalaupun mau memperhatikan posisi MetaTrader, biasanya saya pakai tips carilah setup-setup pair yang lain misalnya di GBP Australian, Euro GBP atau pair-pair yang lain. Biasanya saya begitu. Mana Euro AUD tadi? Oke, di sini. Lalu eh, itu saja tips saya. Jadi biarin kalaupun pakai resikonya, oh ya, tentang resiko yang saya pakai ini hanya sekitaran 0,5%. Jadi saya bukanya 0,03 lot. Jadi kalaupun mau untuk swing trade, karena ini TP-nya sangat jauh ya, ya pakailah lot yang sangat ideal, misalnya resikonya 0,5%, menurut saya masih cukup aman. Jadi ini sekitaran stop loss-nya sekitar 60 pips. Jadi kalaupun harga salah naik ke atas, ini kena 0,5%, yaitu loss dari balance 0,5%. Tetapi kalau harga harga sesuai, bergerak sesuai, maka ada potensi dapat risk to reward 14-an. Jadi menurut saya ini sangat worth it untuk saya hold, yaitu tips saya untuk swing trade. Jadi ini aja video yang saya mau membahas tentang gimana cara saya hold posisi swing trade. Lalu sebenarnya kalau untuk swing trade itu gak semuanya orang bisa tergantung lagi ke karakter atau aktivitas si trader itu sendiri. Jadi kalau saya sendiri karena saya part time, jadi makanya saya ambilnya intraday ke swing trade. Jadi kalau misalnya yang full time ataupun bisa sangat fokus banget di bisnis trading ini, kalau swing trade itu sebenarnya waktu yang diperlukan untuk ngehold sangat lama. Jadi bisa yang untuk yang fokus di trading nggak ada full time trader ya maksud saya bisa coba dari scalping ke intraday. Jadi tergantung ke diri masing-masing cocoknya gimana. Jadi itu saja tips-tips saya yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menonton video saya ini.